Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, para pemilik kapal, para owner, surveyor, para galangan kapal, pemilik galangan kapal, karyawan dan pimpinan galangan kapal, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Kali ini saya akan berbagi meskipun dengan ilmu dan pengalaman yang kecil, yang sedikit, saya terus ingin berbagi demi kemajuan dalam bidang maritim Indonesia, yaitu bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran di Indonesia. Yang saya soroti saat ini adalah banyaknya biaya docking yang membengkak Tadinya dirancang sekitar 500 juta saja cukup, 750 juta saja cukup. Tapi karena kondisi real di lapangan akhirnya membengkak biayanya di luar kendali daripada pemilik kapal. Nah, biaya yang membengkak ini dikenal dengan istilah cost overrun, cost overrun. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan menekan biaya membengkak atau cost overrun kapal docking di galangan kapal? Itu banyak cara yang dapat dilakukan. Kali ini saya akan berbagi satu, yaitu pemilik kapal harus menunjuk apa itu yang namanya OS, yaitu owner superintendent atau owner surveyor. Karena apa? Karena OS atau owner superintendent, owner surveyor ini adalah mata daripada pemilik kapal, telinga daripada pemilik kapal. Karena tiap hari tidak mungkin pemilik kapal datang ke galangan, itu tidak mungkin kecuali saya punya kenalan teman-teman pemilik kapal yang hobinya itu berada di galangan, di bawahnya kapal pada saat kapal ngedok. Tapi tidak semua pemilik kapal bisa seperti itu karena keterbatasan waktu membagi tugas dengan kepentingan yang lain, apalagi kapalnya banyak itu. Nah, oleh karena itu cara menekan biaya cost overrun atau membengkak ini dengan cara menunjuk owner surveyor, owner superintendent, OS yang ada di lapangan. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang menekan biaya dengan menunjuk owner surveyor. Keberhasilan pemilik kapal dalam docking ini adalah bisa mengendalikan biaya. Jadi kalau pemilik kapal hanya pasrah saja kapalnya di dock, berapa biayanya, bagaimana hasilnya,
maka belum dikatakan berhasil. Tapi pemilik kapal yang berhasil adalah pemilik kapal yang bisa mengendalikan biaya. Biaya dockingnya dikendalikan. Yang tadinya dirancang sekian, ya paling hasilnya naik dikit, bahkan bisa sama ya, naik dikit ya. Itu namanya bisa mengendalikan. Yang kedua, mengendalikan mutu ya, mengendalikan mutu, kualitas daripada pekerjaan las, kualitas machining ya, replating, kualitas pipa ya dan lain sebagainya, atau overhaul mesin induk, mesin bantu, motor listrik, pompa-pompa, semuanya, steering gear. Jadi dikendalikan mutu pekerjaannya. Mutu pekerjaannya di samping dikendalikan oleh galangan, oleh QC dari galangan, juga ada OS. OS ini yang mengendalikan mutu. Nah, biaya juga dikendalikan oleh OS. Jangan sampai permintaan akan adanya tambahan pekerjaan ini tidak dikendalikan. Itu adalah yang kedua. Nah, yang ketiga keberhasilannya ini adalah bisa mengendalikan waktu. Yang tadinya waktunya cukup 2 bulan, 3 bulan, 3 minggu saja katakan ya. Seminggu itu bagus, 2 minggu bagus, lebih dari 3 minggu itu terganggu. Cash flow daripada pemilik kapal terganggu, sehingga waktu penyelesaian docking ini juga harus dikendalikan. Jangan sampai berlama-lama ya. Jangan sampai berlama-lama. Kalau berlama-lama yang gagal yaitu OS-nya dan otomatis pemilik kapalnya gagal. Jadi 3 hal yang perlu dikendalikan: biayanya, ya, mutunya, dan waktunya. Orang Jepang bilangnya QCD, quality, cost, and delivery. Untuk itu peran OS itu sangat penting. Owner surveyor, owner superintendent yang berada di pihak pemilik kapal. Karena dia di samping sebagai telinga daripada pemilik kapal, sebagai mata dari pemilik kapal, juga sebagai kaki tangan daripada pemilik kapal. Jadi matanya, telinganya, kaki dan tangannya itu ada pada sisi owner surveyor atau owner superintendent. Penting sekali pemilik kapal harus menunjuk seorang OS ya. OS. Itulah kenapa OS harus belajar ya. Belajar dengan sebaik-baiknya ya. Ikuti kursus-kursus, ikuti pelatihan-pelatihan yang sebaik mungkin agar bisa mengimbangi pekerjaan di galangan, bisa berbicara dengan QC, dengan pengawas galangan, dengan surveyor kelas, dengan pihak-pihak ketiga yang lainnya, bahkan dengan manajemen galangan. Itulah pentingnya OS. Owner menunjuk OS, OS-nya harus belajar. Sementara pekerjaan berlangsung setiap hari, ya, berbagai keputusan itu diambil oleh galangan kapal, diambil oleh pengawas, diambil oleh
surveyor kelas, ya. Dan ini berlangsung cepat, ya. Berlangsung cepat. Kalau tidak dilakukan monitoring hari demi hari, maka usulan-usulan tadi yang awalnya dari usulan menjadi keputusan untuk lakukan pekerjaan, ya, dilakukan. Nah, oleh karena itu perlunya kehadiran seorang OS, ya. OS akan mengendalikan keseharian pekerjaan yang muncul itu, ya, keseharian pekerjaan yang muncul yang ada di kalangan, baik dari kalau ada surveyor datang, kelas datang, oh direkomendasikan bla 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 bla, QC meminta ini bla 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 bla, ya, pengawas dan lain sebagainya bla bla bla. Dan akibatnya pekerjaan kalau tidak dikendalikan membengkak, overrun, ya. Inilah yang awal asal muasal kenapa kok pekerjaan itu menjadi cost overrun, membengkak, ya, karena tidak hadirnya OS yang ada di lapangan. Owner superintendent yang ada di kalangan yang ditunjuk oleh pemilik kapal itu sebagai pengambil keputusan setiap pekerjaan yang muncul, ya. Biasanya seorang superintendent itu memiliki kontrak, ya, kontrak misalnya ini ada satu buku namanya Modul Marine Superintendent. Dia memiliki kontrak, ya. Nah, kontrak itu biasanya sudah ditandatangani oleh pemilik galangan, atau manajemen galangan, dan ditandatangani oleh pemilik kapal. Ini ada satu kontrak ini. Nah, kontraknya ini dipeganglah oleh seorang superintendent, owner superintendent. Jangan sampai itu deviasi sesuai dengan kontrak. Jangan sampai terjadi deviasi, penyimpangan dari kontrak. Kalau ada penyimpangan bagaimana? Harus didiskusikan dengan owner superintendent. Dan owner superintendent bila memang ini case-nya memerlukan untuk diskusi dengan pemilik kapal, maka OS akan berdiskusi dengan pemilik kapal. Jadi penting sekali owner superintendent ini mengetahui kontrak. Repair list, daftar repair list yang sudah disepakati dan nilai kontraknya sekian. Ini perlu dibaca oleh seorang owner surveyor. Bila ada tambahan, pasti ini menimbulkan biaya-biaya. Di luar biaya repair list pasti pembengkakan. Ini disebut dengan cost overrun. Nah, kerjaan penggelembungan ini harus ditekan oleh seorang owner superintendent. Kalau ini sudah ditentukan listnya sekian, ternyata ada tambahannya sekian. Tambahan sekian inilah cost overrun. Kalau tidak dikendalikan, dipastikan biaya akan membengkak, ya. Sehingga OS harus tahu dan biaya tambahannya apa, urgensinya apa ini, ya. Itu perlu diperhatikan. Dan biasanya seorang pemilik kapal mempunyai kemampuan pembiayaan, ya. Biayanya nanti jangan sampai lebih dari sekian loh, ya. Kalau sekian saya masih mampu membiayai. Itu pemilik kapal. Sehingga harus dipegang
Statement ini harus dipegang dan dipegang oleh pihak owner superintendent, dan setelah itu dilaksanakan di lapangan. Jadi tugasnya mengambil keputusan di lapangan supaya tidak terjadi cost overrun. Nah, cost overrun ini ternyata bukan karena istilahnya itu karena kerusakan kapal, ya, kerusakan kapal yang besar. Tidak, cost overrun itu disebabkan karena pengawasan, ya, pengawasan yang kuat dari seorang owner superintendent atau pemilik kapal. Jadi inti daripada cost overrun itu ternyata bukan di fisik kapalnya, tidak. Tapi letaknya ada di fungsi pengawasan pemilik kapal dan superintendent. Kuncinya, tanpa kompetensi dari seorang owner superintendent, ya, superintendent harus punya kompetensi. Makanya ikuti pelatihan, ya, pelatihan, training menjadi seorang superintendent. Ya, yang nomor satu, tanpa adanya kompetensi ini, galangan kapal itu dipastikan karena galangan kapal ini bisnis, ya. Semakin banyak pekerjaan tambahan, semakin senang galangan itu. Dan memang ini wajar. Galangan ingin mendapatkan pekerjaan yang banyak. Ya, pekerjaan item-itemnya lebih banyak lagi. Ya. Jadi kalau tidak ada yang superintendent yang kompeten, maka galangan akan memasukkan banyak item-item yang harus dimasukkan di situ. Nah, kalau tidak kompeten, maka superintendent tidak bisa memprioritaskan mana pekerjaan yang memang benar-benar harus dikerjakan. Prioritas, ya. Yang kedua itu namanya mengusulkan penambahan lingkup. Yang tadinya lingkupnya sekian, dengan adanya ini prioritas mungkin sedikit bisa ditambahkan di situ. Itu namanya penambahan lingkup prioritas pekerjaan. Dan bahkan untuk mengendalikan biaya proyek ini, cara yang terbaik yaitu kembali pada porsi lingkup dan dikendalikan sekecil-kecilnya, ya, dikendalikan. Bila tidak, maka terjadilah yang namanya biaya membengkak, ya, meningkat, cost overrun meningkat. Tidak itu saja, bila seorang owner superintendent begitu ada pekerjaan dan ada tambahan pekerjaan, yang perlu menjadi perhatian adalah waktu. Waktunya tidak sekian lagi, pasti akan molor, ya, waktunya akan bertambah, ya. Bukan berarti ada tambahan pekerjaan waktunya tetap sekian, tidak, molor. Nah, tambahan molornya ini biaya. Per hari di galangan berapa harus dibayar? Berapa yang harus dibayar? Makanya perlulah kita itu mengetahui, jangan sampai tidak dikendalikan. Kalau ada pekerjaan sekian, ada tambahan sekian, pekerjaan ini membutuhkan pengendalian mutu, ini juga mutu. Ya, ini juga mutu dan ini. Jadi mutunya harus ditambah. Tidak saja mutu ini saja,
tapi mutu yang tambahan pun juga harus ditambah itu. Sehingga perusahaan-perusahaan pelayaran yang besar di Indonesia itu menunjuk seorang superintenden itu bukan suatu yang sifatnya formalitas, tapi memang misinya hanya satu, yaitu bagaimana mengendalikan biaya, bagaimana mengendalikan waktu, dan bagaimana mengendalikan mutu. Itu adalah fungsi daripada seorang superintenden. Lalu siapa sih sebenarnya namanya owner superintendent itu? Owner superintendent itu adalah satu orang yang mewakili kepentingan pemilik kapal. Kepentingan pemilik kapal harus dijaga dengan baik oleh seorang owners superintendent. Yang kedua yaitu mengawasi seluruh pekerjaan di lapangan hari demi hari. QCD-nya, quality, cost and delivery, itu diperhatikan. Seorang marine superintendent menjadi penghubung antara pemilik kapal dengan galangan, pemilik kapal dengan surveyor class, pemilik kapal dengan pihak-pihak vendor, pemilik kapal dengan pihak-pihak lain, ya. Itu adalah yang namanya superintendent. Nah, di mana bisa menemukan superintendent ini? Pemilik kapal bisa mencarinya. Superintendent itu biasanya yang pernah bekerja sebagai KKM. Itu sangat bagus, ya. Jadi kalau mereka pernah kerja sebagai KKM di kapal mana, terutama pengalaman di bidang kapalnya ngedok, wah itu sangat bagus sekali. Istilahnya BAS, ya, KKM. Kalau dia tidak KKM ya masinis lah. Pernah jadi masinis 1, masinis 2, masinis 3. Itu pasti bisa menjadi seorang superintendent. Kalau tidak ya ada yang pernah pelatihan marine superintendent. Karena mereka yang ikut dididik dalam pelatihan itu bagaimana menjalankan pekerjaan perbaikan kapal di galangan. Bagaimana kualitinya, bagaimana menjaga cost, bagaimana menjaga mutunya, bagaimana menjaga waktunya. Marine superintendent dan technical superintendent. Jadi ada training dijalankan di beberapa lembaga pendidikan itu. Ada yang mengadakan marine superintendent, ada mengadakan technical superintendent. Nah, nanti lihat di dalam channel kami, Sinau Kapal, ya, itu mengenai marine superintendent dan technical superintendent itu kayak apa sih bedanya, ya. Nah, jadi itu kali ini saya akan hanya berbagi ambil dari seorang marine superintendent atau technical superintendent. Berikutnya namanya bisa diambil dari seorang yang pernah kerja di galangan, ya. Tidak semua karyawan galangan bisa menjadi marine owner superintendent, tapi carilah yang mereka yang terlibat langsung di kapal, ya. Di kapal, terlibat langsung di kapal. Jadi sebagai misalnya docking manager, manajer pengawasan, manajer QC, manajer apa aja. Yang di galangan itu biasanya mempunyai kemampuan, ya. Manajer logistik, manajer produksi, manajer marketing, suatu galangan, ya. Manajer pemeliharaan, itu bisa, ya.
itu bisa menjadi superintenden dari suatu pemilik kapal. Bisa juga dari pelayaran, ya. Pelayaran itu ada namanya fleet manager, ya, armada, manajer armada. Itu biasanya concern kepada docking, ya, concern kepada docking, termasuk concern kepada pekerjaan-pekerjaan teknis terkait dengan kapalnya. Jadi ada namanya, lebih tepatnya namanya Fleet Technical Manager. Jadi kalau ada Fleet Technical Manager di suatu perusahaan pelayaran, itu dia bisa menjadi seorang owner superintendent. Nah, posisi-posisi tersebut itu sangat-sangatlah dibutuhkan. Punya pengalaman-pengalaman seperti itu sangat dibutuhkan. Biasanya mereka yang punya pengalaman-pengalaman seperti itu sudah tahan banting di lapangan itu. Misalnya ditemukan adanya plat kapal yang mengalami korosi. Korosinya ringan, sedang atau berat. Ya. Dilakukan apa? Thickness measurement, dilakukan pengukuran. Kalau dia kurang dari minimum yang ditetapkan oleh kelas, pasti akan dipotong, ya. Jadi mereka punya pengalaman seperti itu. Kemudian ada suatu pekerjaan dalam pekerjaan, ya. Bila sesuatu ini dibongkar, ya, di dalamnya ada pekerjaan lagi yang harus dilakukan. Bila membongkar ini, pasti membongkar ini. Atau ini dikerjakan, ini ditemukan kerusakan baru. Atau ini kerusakan, ini harus dibongkar. Jadi makanya penting memilih personel-personel yang mempunyai pengalaman. Ya. Bagaimana mereka bisa memprioritaskan, memprediksi berapa biayanya, berapa waktunya, mutunya kayak apa, itu harus bisa di situ. Bila ada suatu kerusakan, ternyata kerusakan itu pasti membutuhkan peralatan, butuh mesin, butuh orang, butuh material, ya. Nah, kalau ini komponen ini 5M ini mengalami tersendat, dipastikan pekerjaan itu juga akan tersendat. Materialnya, logistiknya lambat, pasti akan tersendat. Logistik disuplai oleh galangan lama, ya pasti tak akan tersendat. Atau disuplai oleh OS, oleh owner supply, lama, logistiknya pasti lama. Materialnya, mesinnya nggak ada, harus mendatangkan mesin, lama mendatangkannya. Itu juga bisa menjadi cost overrun, ya. Dan banyak lagi. Itulah kenapa superintendent ini sangat dibutuhkan di lapangan. Belum lagi di lapangan itu superintendent itu kadang-kadang berbeda pendapat. Berbeda pendapat dengan pengawas, berbeda pendapat dengan QC, berbeda pendapat dengan kelas mungkin, berbeda pendapat dengan vendor atau dengan pihak-pihak lain. Itu hal yang biasa. Sehingga dibutuhkan daya analisa yang bagus oleh seorang marine superintendent itu. Semua pekerjaan itu membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat. Ingat, semua pekerjaan yang ada di galangan kapal terhadap kapalnya yang sedang diawasi itu membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat. Kalau pengambilannya menunggu dari kantor pusat, birokratik,
Nah, ini kelemahan kita. Birokrasinya lama, harus dibahas di sana lama. Akhirnya turun kembali ke lapangan bisa 3 hari sendiri ini. Kalau pembahasan terlalu lama bisa seminggu sendiri. Hanya masalah 1 poin saja seminggu sendiri. Jadi setiap pekerjaan di lapangan membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat. Tidak boleh lambat. Disarankan bila kapalnya ngedok, tidak saja yang cepat ini adalah US, owner superintendent, tapi orang pusat pun juga harus bisa mengambil respon cepat. Jangan sudah diserahkan kepada owner superintendent, tapi yang kantor pusat cuek. Akibatnya yang di lapangan membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat tidak bisa, ya. Sehingga dua, baik yang service staff maupun yang ada di lapangan ini juga harus cepat. Pemilik kapal pun juga demikian. Kalau pemilik kapal dipastikan ingin cepat, ya, pemilik kapal dipastikan inginnya cepat. Tidak ada pemilik kapal yang inginnya lama, itu nggak ada. Dari kutub utara sampai kutub selatan, dari timur keliling ke dunia ini, nggak ada pemilik kapal yang inginnya lambat, nggak ada. Pemilik kapal inginnya cepat, seluruh dunia ini seperti itu. Sehingga yang menjadi lama adalah yang antaranya ini, interface-nya ini. Ini yang bisa membuat lama, birokrasinya lama, orang-orangnya lama, ya. Ini. Nah, ada yang case yaitu pemilik kapal ataupun OS menyerahkan keputusannya kepada galangan. Nah, ini sebenarnya ada sedikit tanda kutip kekeliruan. Apa itu? Orang yang namanya galangan ini ingin pekerjaannya sebanyak mungkin, ya lebih senang dikerjakan yang banyak. Akibatnya membengkak, ya, membengkak. Jadi kalau bisa harus ada keterlibatan seorang marine superintendent agar tidak ada satu, kalau ini ada serangkaian pekerjaan docking, ya, tidak ada satupun yang di luar kendali daripada owner superintendent. Tidak ada satu pekerjaan pun yang di luar kendali daripada pemilik kapal. Ingat, pekerjaan ini kendalinya di bidang kontraktual, di bidang teknis, dan di bidang anggaran. Selalu anggaran finansial, spek pekerjaan, repair list, dan teknis itu harus dikendalikan. Sehingga penting bagi superintendent yaitu jangan malu menolak suatu pekerjaan. Kerjaan yang paling penting dari suatu owner superintendent yaitu approve or reject. Approve or reject pekerjaan tambahan. Kalau ada pekerjaan ini, ada tambahan ini, tidak semuanya di-approve. Ada yang di-reject, ada yang di-approve. Jadi kalau ada suatu pekerjaan kapal, lingkup, docking, ada pekerjaan tambahan ini, pasti sekian ini di-approve dan sekian ini di-reject dari pekerjaan yang besar. Pekerjaan besar, ada pekerjaan ini dan ada reject dan approve. Itu tugas utama seorang superintendent. Itu filosofinya seperti itu. Mesti harus dipegang, ya. Di dalam keseharian pekerjaan selama masa docking itu, yang namanya galangan pasti ingat, pekerjaan galangan tidak akan dikerjakan galangan,
kalau nggak mendapatkan approval. Makanya galangan pasti yang namanya mengusulkan. Usulan ini ada pekerjaan, usulan pekerjaan. Ya. Sama kita mengerjakan motor atau mobil kita di bengkel. Pasti ada namanya usulan. Bla 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 bla. Nah, biaya besar nih. Oh, yang ini aja Pak yang dikerjakan. Motornya, oh ini aja Pak, knalpotnya saja Pak yang dikerjakan. Jangan semuanya. Pasti biaya duitnya nggak cukup. Ya. Sama dengan kapal. Seorang marine superintendent harus bisa approve dan reject. Mana yang ditolak, mana yang, dan galangan kapal pasti mengusulkan tambahan itu. Memang ada usulan yang dari galangan yang benar-benar harus dilakukan. Memang kerusakan. Kalau tidak dikerjakan, ya kapal ini membahayakan. Diusulkanlah oleh galangan, oleh pengawas, ya. Nah, seorang superintendent, oh ya ini prioritas ini, jadi harus dikerjakan. Kalau tidak ada evaluasi yang baik dari seorang marine superintendent, maka dipastikan ada namanya pekerjaan-pekerjaan yang tanpa analisa atau disebut dengan scope creep, ya. Jadi suatu pekerjaan yang tanpa dasar dalam mengambil keputusan itu tidak dilakukan dengan mendasar, tidak punya dasar kenapa harus dilakukan pekerjaan itu saat ini di galangan kapal. Contohnya misalnya kapal itu panjangnya 64 meter lah katakan ya. Jadi menurut kelas itu 8 mili ya. Di bawah 8 mili platnya itu harus diganti. Diusulkanlah oleh galangan. Ada rekomendasi. Nah, usulan dan rekomendasi beda. Kalau ini usulan, ini rekomendasi. Rekomendasi itu hukumnya wajib untuk dijalankan. Tapi kalau usulannya dari galangan, maka ini harus mendapatkan analisa. Harus dibahas terlebih dahulu dengan pihak pemilik surveyor kelas. Dan jangan lama-lama membahasnya begini. Masa membahasnya ini sampai membutuhkan waktu sehari, 2 hari, 3 hari. Sementara galangan pekerjaan docking hanya dibatasi waktunya. Akibat penambahan diskusi ini molor ini. Inilah yang menjadikan cost of run. Jadi bila ada usulan segera tanggapi dengan serius, cepat, ya, serius dan cepat sehingga tidak mengganggu waktunya ngedok. Terjadilah cost of run kalau menambah itu. Terjadi pembengkakan. Misalnya penggantian tadi itu ya, yang di bawah 8 mili oke lah diganti. Yang di atas nggak perlu diganti. Harusnya ini menggantinya usulannya 12 ton. Ternyata cukup 5 ton saja ya. Jadi ada namanya approve 5 ton, yang tidak approve rejected 7 ton. Dan ini mempunyai dasar. Kalau tidak punya dasar, dibiarin aja usulan 12 ton. Jadi namanya scope creep. Ya, itu scope creep itu istilahnya pengambilan keputusan tanpa memiliki dasar yang kuat. Sehingga kalau kita selalu melakukan seperti itu, OS melakukan seperti itu, akan ada penghematan. Ya, adalah namanya biaya utama, tapi begitu ada biaya bengkak seperti ini, bisa dikendalikan biayanya. Bisa dikendalikan.
nggak harus mengeluarkan 12 ton, tapi membutuhkan hanya cukup 5 ton saja. Hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh seorang superintenden yaitu melakukan negosiasi ya. Negosiasi bukan hal negosiasi yang negatif. Ya, bukan negatif. Tapi negosiasi memang pemilik manajemen galangan pasti ingin mendapatkan bisnis sebaik mungkin, mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Pemilik kapal membutuhkan kualitas, mutu, waktu cepat, dan biaya ringan, kecil. Jadi ini perlu dinegosiasikan. Sangat penting, negosiasi ini adalah suatu pekerjaan yang sangat penting. Peran owner superintendent di sini sangat penting sekali. Sehingga penambahan pekerjaan yang tadi itu penambahan ini harus dinegosiasikan, harus mendapatkan persetujuan. Ya. Pemilik kapal bisa tidak membayar penambahannya asal dikerjakan saja kalau tidak mendapatkan persetujuan dari OS maupun pemilik kapal. Galangan bisa mengerjakan, tapi kalau nggak mendapatkan persetujuan tidak akan bisa dibayar. Ya, kecuali mendapatkan persetujuan, ya, proof. Itulah peran daripada owner superintendent. Lalu apa yang perlu dinegosiasikan? Yang paling sensitif pertama yaitu harga. Jadi ada pekerjaan ini, pekerjaan tambahan kan belum ada harganya ini. Kalau ini sudah ada di dalam kontrak ya, repair list. Nah, yang ini belum ada. Maka yang ini harus mendapatkan persetujuan. Harga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yang perlu dinegosiasikan adalah waktunya. Jadi kalau ini sudah ada waktunya, ya. Tapi yang tambahan ini kan tidak ada waktunya. Maka ini perlulah dinegosiasi. Apakah ini masuk di dalam sini ataukah ada waktu tambahan? Jadi waktunya sekian menjadi sekian ataukah waktunya ada di dalam sini? Jadi kita harus jeli dinegosiasikan. Kalau tidak bisa di sini, maka pasti di sini akan menambah waktu harinya. Syukur-syukur galangan bisa memberikan kompensasi. Oke, penambahan ini tidak perlu membayar biaya daily dock, ya, biaya hariannya ngedoknya. Syukur-syukur. Tapi ya jarang lah, atau mungkin sekian persen, ya. Makanya perlu negosiasi. Ada suatu pekerjaan besar, terus ada pekerjaan tambahan. Yang perlu dinegosiasikan kembali adalah tenaganya. Wah, tenaganya belum ada. Kalau masih mencari, waktunya yang harus sekian bisa waktunya molor ini. Maka ketersediaan tenaga kerja perlu menjadi pertimbangan untuk dinegosiasikan. Apakah perlu disuntik dari pemilik kapal, tenaga kerjanya didatangkan dari luar, ya. Atau galangan harus membahas mengenai penambahan tenaga kerja. Tentunya itu juga biaya itu. Semua biaya, semua waktu, ya. Ini biaya, waktu juga biaya. Misalnya ini ada fasilitas dockingnya hanya 2 minggu. Ternyata menambah pekerjaan ini ya itu nambah 3 hari. Bagaimana waktu 3 hari? Penggunaan floating docknya ini, penggunaan slipway-nya atau penggunaan grieving docknya, waktunya bertambah. Bagaimana ini? Pasti ini juga merupakan satu biaya.
penggunaan fasilitas menjadi satu hal yang perlu dinegosiasikan. Kadang-kadang ada kerusakan yang mana komponen material itu sulit didapatkan. Apakah bisa menggunakan alternatif material atau alternatif komponen? Nah, ini juga perlu dinegosiasikan tidak saja dengan pihak kalangan tetapi juga dengan pihak kelas, surveyor kelas, ya, itu perlu dilakukan pembahasan. Jangan lama-lama. Makanya kapal itu tidak boleh lama. Kalau lama pasti yang kena biaya itu pemilik kapal. Surveyor kelas katakan, Pak, nanti Pak saya masih keluar kota, ya. Menunggu waktu 1 hari itu biaya. Pak, minggu depan Pak, apalagi minggu depan. Jadi waktu itu juga biaya. Pasti biaya. Itulah namanya cost overrun, ya. Selama pengalaman saya pribadi itu mengamati suatu cost overrun itu penambahan ini menjadi cost overrun. Dan untungnya ini sudah kita bicarakan dulu dengan pemilik kapal, dengan superintenden. Jadi akibatnya mereka sudah tahu duluan, ya, sudah tahu. Kasihan, ya, pemilik kapal itu sudah menyediakan dana, tapi kalau membengkak, apalagi membengkaknya uang luar biasa, itu ada sesuatu yang salah di situ. Pasti ada sesuatu yang salah. Entah dari mana, dari siapa yang tidak secara efektif menjalankan tugasnya. Galangan kapal ada yang mengajukan, katakan misalnya, Pak, penambahan ini menghasilkan atau menginformasikan akan ada tambahan sekitar 45 juta, ya, 45 juta atau 450 juta. Seorang superintenden menegosiasikan, Pak, 45 atau 450 juta ini komponennya apa? Ya, komponennya apa? Nah, itu unit price-nya berapa? Itu perlu dinegosiasikan. Sehingga ada satu kata namanya unit price agreement, ya, unit price agreement. Tugas berikutnya untuk Marine Superintendent adalah melakukan namanya progres tiap hari. Nah, ini yang umum dilakukan progres tiap hari, harus dilakukan report. Tiap hari harus melakukan report. Karena ini pekerjaan adalah pekerjaan yang singkat, durasinya singkat, maka ada pekerjaan ini pasti ada keterkaitan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Makanya network planning, ya. Ada suatu pekerjaan yang kritis, ada pekerjaan yang tidak kritis. Kerjasama dengan PPIC, ya, production planning, production inventory control. Keterlambatan di satu sisi bisa mengakibatkan keterlambatan di sisi yang lainnya. Itu harus menjadi pegangan kita bersama. Seorang superintenden harus ikut aktif hadir di dalam rapat-rapat pengambilan keputusan. Ada pekerjaan baru ini harus dilakukan. Kalau cuek tidak bisa. Seorang superintenden harus aktif, terlibat langsung, detik by detik, langkah by langkah itu harus dilakukan oleh Marine Superintendent. Membandingkan antara progres dan actualnya, ya. Membandingkan antara progres dan actualnya. Katakan progres blasting itu hari ketiga, jadi sudah berapa persen blastingnya, sudah 80% kah atau
100%, maka itu harus diperhatikan. Faktualnya misalnya hari ketiga harus 100%, ternyata hari ketiga masih 60%. Harus disampaikan 60%. Kenapa ini bisa terjadi? Harusnya 100%, kenapa sampai 60%? Harus tahu akar penyebabnya. Akar penyebab persoalannya harus tahu, misalnya jumlah tenaganya kurang ini. Kenapa jumlah tenaganya kurang? Peralatan yang digunakan ada yang rusak, ya kan? Material abrasifnya belum tersedia. Sandblasting misalnya, pasirnya belum tersedia. Sehingga waktunya hari ketiga harusnya 100%, ini masih 60%. Nah, kalau seorang marine superintendent sudah tahu penyebabnya tenaga kerja, apa itu abrasifnya, material abrasif atau mesinnya. Kalau ini diketahui lebih awal, maka dipastikan akan solusinya akan bisa diantisipasi lebih awal. Seorang marine superintendent owner superintendent harus melakukan audit. Jadi setiap hari periksa sore sebelum pulang, atau bahkan seorang OS itu sampai punya ruangan sendiri di galangan kapal. Jadi udah bisa mengaudit pekerjaan mana yang belum dan pekerjaan mana yang sudah. Baik dari sisi kualitasnya, ini kualitasnya bagus, sedang, buruk, bagus, sedang, buruk. Maka harus ada pekerjaan A terlambat, kualitasnya sedang. Pekerjaan B bagus, pokoknya buruk. Nah, ada semuanya harus ditulis di dalam progres, ya, audit, hasil auditnya itu. Terkait dengan quantity juga demikian. Kuantitinya harusnya sekian, oh ternyata kok menjadi sekian. Kuantitinya melonjak. Kalau tidak diketahui audit ini pasti akan melonjak. Harusnya kebutuhannya 15, ini bisa jadi 17. Inilah menjadi cost overrun. Jangan sampai kita lupa tidak melihat materialnya, sertifikasinya bagaimana, laporan inspeksinya bagaimana, kemudian hasil pengujiannya bagaimana, dokumentasinya bagaimana. Itu menjadi bagian daripada audit yang dilakukan oleh superintendent. Jadi superintendent itu sebenarnya auditor pekerjaan di lapangan. Di samping menjadi auditor adalah pengendali item-item pekerjaan. Setiap ada usulan-usulan harus dianalisa, ya. Apakah pekerjaan ini benar-benar diperlukan, ya. Apakah pekerjaan tersebut sudah dalam kontrak, ataukah dampaknya membahayakan kapal atau tidak, apa dampak biayanya, dan bagaimana dampak terhadap jadwal docking, apakah molor, ya, apa ada langkah-langkah alternatif lainnya. Itu perlu dijadikan sebagai bahan analisa oleh seorang superintendent. Sehingga seorang superintendent harus mempunyai semacam skill dan kompetensi teknis dan kompetensi pengalaman, konstruksi pipa, listrik, dan sebagainya. Kemudian pengalaman dengan kelas, ya, kemampuan membaca gambar, itu perlu diperhatikan. Kemampuan satu lagi namanya negosiasi, kemampuan negosiasi juga perlu diperhatikan. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu membuat laporan. Seorang sehebat-hebatnya superintendent kalau nggak bisa membuat laporan, ya sama saja. Laporan justru yang dibutuhkan oleh pemilik kapal. Di samping laporan ada lagi namanya pengambilan keputusan yang cepat. Jadi kalau saya garis bawahi apa yang kita bahas dari awal, bahwa owner superintendent adalah figur yang sentral di dalam pekerjaan
docking kapal. Bila ada pekerjaan tambahan, maka menjadi figur yang bisa menganalisa, mengapprove, menolak, dan menjadi penghubung antara pemilik kapal dan galangan kapal. Termasuk kualitas pekerjaan, biayanya, ya, waktunya, itu. Supaya pekerjaan sesuai yang direncanakan, yang diharapkan oleh pemilik kapal maupun standar kelas maupun statutory dari negara. Jadi kalau apa yang saya jelaskan tadi itu semua, seorang pemilik kapal menunjuk owner superintendent, dipastikan cost overrun, biaya membengkak itu bisa ditekan. Ini salah satu cara untuk menekan biaya cost overrun atau membengkak dengan menunjuk seorang figur owner superintendent. Demikian sharing singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.